Kisah tentang amalan tersembunyi. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang laki-laki paruh baya yang dikenal akan kezoliman dan kejahatannya. Dirinya adalah seorang pemabuk berat dan sering dianggap mengganggu orang lain. Tak hanya di lingkungannya sendiri, kabar tentang kejahatan si lelaki ini pun sudah menyebar ke seluruh penjuru kota. Dan oleh sebab kejahatan dan kemaksiatannya itulah, dirinya pun dibenci dan dimusuhi oleh masyarakat. Hingga suatu hari, tatkala tibanya ajal si ahli maksiat ini, tak ada satupun dari tetangga, kerabat, bahkan saudaranya yang sudi untuk mengurus jenazahnya tersebut. Hingga pada akhirnya, istri dari si lelaki itu pun terpaksa membayar orang untuk mengangkat jenazah suaminya agar dapat dibawa ke masjid. Sesampainya di masjid, istri dari si lelaki itu pun hanya bisa menangis karena tak ada satu orang pun yang mau hadir untuk menyolati suaminya. Namun setelah sekian lama menunggu, tiba-tiba datanglah lelaki berjubah putih yang ternyata dia adalah seorang ulama tersohor di daerah itu. Sang ulama tersebut pun bergegas menghampiri jenazah si ahli maksiat tersebut. Setelah itu ia pun melaksanakan sholat jenazah untuk jasad si ahli maksiat tersebut. Melihat sang ulama panutan menyolati si ahli maksiat, para warga pun berbondong-bondong datang untuk mengikuti ulama panutannya. Setelah selesai sholat, sang ulama pun berkata kepada orang-orang, "Tahukah kalian, semalam aku bermimpi. Di dalam mimpi itu, aku mendengar suara yang menyuruhku pergi ke masjid ini, kemudian menyolati jenazah yang hanya disolati oleh istrinya sendiri. Ketahuilah saudara-saudara, bahwa jenazah ini telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ulama itu pun memanggil istri dari si ahli maksiat tersebut. "Wahai perempuan, izinkan aku bertanya, suamimu ini dikenal oleh seluruh masyarakat sebagai orang yang jahat. Akan tetapi, sebenarnya apa kebaikan yang pernah suamimu lakukan sehingga ia mendapatkan kemuliaan ini?" Mendengar pertanyaan tersebut, si wanita itu pun terhanyut dalam tangisannya. Kemudian ia menceritakan kepada sang ulama bahwa ada 3 hal yang tidak pernah suaminya tinggalkan. Yang pertama, meskipun setiap hari suaminya selalu mabuk-mabukan, tetapi setiap kali ia bangun subuh, dia selalu melepas pakaiannya yang kotor. Kemudian dia wudhu dan tak pernah ketinggalan untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, suaminya tidak pernah lupa untuk mengajak anak yatim ke rumah, walau sekedar untuk makan saja. Terkadang ia membawa 1 dan terkadang dia membawa 2 anak yatim. Kemudian yang terakhir, setiap kali suaminya itu tersadar dari mabuk, dia selalu menyesali perbuatannya. Dirinya selalu menangis. Meskipun setelah itu dia bermaksiat kembali, akan tetapi dia selalu menangis dan menyesali perbuatan maksiatnya tersebut. Mendengar penjelasan dari si wanita tersebut, sang ulama pun tercengang. Kemudian dia berkata, "Masya Allah, ketahuilah wahai perempuan, ibadah tersembunyi suamimu itu mampu menghapus semua dosa-dosanya." Setelah mendengar perkataan dari si ustadz tersebut, para warga pun menyesal karena telah berburuk sangka terhadap si jenazah. Di balik kemaksiatan yang sering ia perbuat semasa hidupnya, ternyata terdapat amalan kebaikan yang tidak satupun dari mereka ketahui. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah yang begitu berharga. Sebanyak apapun dosa dan maksiat yang telah kita perbuat, janganlah sampai kita meninggalkan kebaikan, terutama ibadah sholat. Karena insya Allah berkat kebaikan yang kita lakukan, walaupun itu sekecil apapun, Allah pasti akan memberikan kita hidayah taubat. Janganlah kita berputus asa terhadap rahmat Allah.
Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu selalu datang dari arah yang tidak pernah kita duga.